Dewa tidur, 3.000 tahun, berbaring di akar batu melupakan usianya. Api nirwana, bencana kehidupan abadi, 9 wanita nasi di kota abadi. Berkultivasi 3.000 tahun, alami seni dan nirwana. Aku Betrap, akhirnya menjadi abadi di dunia fana. Ini di mana? Bukannya aku sedang bertapa di Gunung Kudu? Rekan Felix. Ada apa? Rekan Felix, tim konstruksi di kawasan pemandangan Gunung Kudu menemukan kakek buyutmu yang hilang. Aku? Pakai buyut? Gunung Kudu jadi tempat wisata. Terpaksa keluar bertapa dan jadi gila 3 tahun. Kalau bukan Felix merawat dengan teliti, kultivasi 3.000 tahun, hampir hilang semuanya. Kakek buyut. Gendangnya untukmu. Kau main sebentar. Aku masak dulu kakek buyut. Kakek buyut, makan. Aku masak sayur kubis kesukaanmu. Felix, Kakek buyut, habis makan baru main lagi. Ayo, cuci tangan dulu. Felix, selama ini sudah merepotkanmu. Kau kakek buyutku. Kenapa harus... Kakek buyut? Tadi kau... Felix, aku sudah sembuh. Aku nggak pikun lagi. Baguslah. Kakek buyut, aku masak 2 macam sayur lagi. Kita rayakan. Baik, Felix. Bagaimana kalau kita ganti rumah bagusan? Kakek buyut, 2 tahun ini aku nggak hasilkan uang. Tunggu aku kerja 2 bulan lagi, kita pindah dari rumah tua. Sudah merepotkan anak ini. 3 tahun ini demi menjaga. Berhenti dari pekerjaan di ibu kota. Tiap hari terangin dan setengah matahari. Mengambil banyak penderitaan. Nggak perlu. Bocah Buya memberiku beberapa rumah sangat dekat dengan kota terlarang. Aktenya ada di rumah tua ini. Buya? Bukankah itu kaisar dari dinasti sebelumnya? Sepertinya penyakit pikun kakek buyut belum sembuh. Kakek buyut, kita makan dulu. Feli, kau nggak percaya padaku? Kakek buyut, lihat kondisi keluarga kita. Kenapa bisa mengenal kaisar dari dinasti sebelumnya? Akse tanah. Kakek buyut, kau benar mengenal Buya? Bocah itu mau aku jadi guru besar berhayal memperpanjang dinasti sebelumnya selama 60 tahun. Jadi dia memberiku banyak hadiah. Kenapa makin dibilang makin gak nyata? Kakek buyut, aku punya teman yang wawasannya luas. Aku suruh dia lihat akte tanah ini asli atau palsu. Felix, apa kau sudah memutuskan bergabung dengan grup SOWA? Jadi sekretaris priaku? Tak, aku harus di rumah menjaga kakek buyutku. Oh iya, kakek buyutku punya akte rumah dari dinasti sebelumnya. Kau bantu aku lihat asli atau palsu. Baik. Ini bukan akte rumah. Ini akte kediaman pangeran. Kediaman pangeran apa? Luas kediaman pangeran 60.000 meter persegi. Ada pavilion, anjungan di atas air, dekat kota terlarang, disebut sebagai taman terbaik di ibu kota. 60.000 meter persegi. Pasti banyak uang. Tapi kediaman pangeran ini sudah diubah jadi taman rakyat. Walau akte asli sudah nggak berlaku. Baiklah. Ternyata aku gak seberuntung itu. Nggak apa-apa, aku di Gedung Havia di kota Sega. Masih ada 1 batch barang antik. Gedung Havia belum bangkrut kan? Kakek buyut, yang kau maksud Bang Havia di kota Sega. Keluarga kita menabung di sana. Felix, bagaimana kalau kau ajak kakek buyut main ke kota Sega? Aku jemput kalian. Sabina, gak perlu merepotkanmu. Begitu saja. Kenapa? Kau suka gadis ini? Bukan kakek buyut. Kami cuma teman kuliah biasa.
Cuma teman. Baik. Sabina, kamu sudah sampai Bang Hafia. Kau di mana? Ini zaman yang bagus. Sabina! Kakek Buyut, Felix bilang kau sudah sembuh, jadi aku siapkan beberapa hadiah. Langitnya biru sekali. Nah, terima kasih ya. Kakek Buyut, berapa harga barang antik yang kau bilang? Bagaimana kalau aku antar ke rumah lelang? Cuma beberapa juta saja. Beberapa juta. Sekarang setidaknya beberapa ratus miliar. Felix, ternyata kau anak orang kaya. Sabina, penyakit pikun kakek buyut belum sembuh total. Tebakanku gak ada beberapa juta, palingan beberapa ratus. Tetap saja ada nilainya. Ayo, kita masuk dulu. Kenapa bang ini seperti toko barang antik? Bang Hafia didirikan oleh Charlie. Dia bisa kaya dari usaha gadainya. Kalau barang antik ini nggak bisa ditebus, bakal dijual di lantai 1. Kakek Buyut, ambil barang antik harus di lantai 2. Nana Sabina, 2 orang desa ini, Mereka temanku. Apa Charlie masih hidup? Anda mengenal Tuan Charlie? Kasih tahu Charlie. Aku Bertram sudah datang. Uang kertas dinasti sebelumnya. Tuan, tunggu sebentar. Aku kasih tahu Pak Presdir. Tuan Segor, Nyonya Muda di dalam. Bersihkan tempat ini. Tuan Segor memerintahkan keadaan siaga. Tolong semuanya datang lagi lain hari. Tuan Segor datang. Cepat, pergi. Kita mau pergi. Gak usah. Dia datang mencariku. Sabina, aku menunggumu di Hotel Damai selama 3 jam. Kau malah diam-diam kencan dengan pria lain. Segor, aku kasih tahu untuk terakhir kalinya. Aku nggak ada hubungan denganmu. Semua orang di kota Sega tahu nenekmu menerima mahar sebesar 60 miliar dari keluargaku. Gak usah sok jual mahal. Aku... Nggak boleh sentuh dia. Hei, sok pahlawan ya. Baik, Nggak apa-apa. aku hajar kau. Felix! Berisik! Masuk. Pak Cornell, di bawah ada orang tua bernama Bertram, mengaku sebagai teman Tuan Charlie. Di usia kakekku ini, teman-temannya sudah meninggal. Pasti penipu. Usir. Baik, Uang kertas lama gedung Hafia. Seperti tulisan tangan kakek. Apa mungkin benar teman kakek? Halo? Kakek, ini aku, Cornell. Tadi ada orang tua membawa uang kertas lama Bang Hafia, mengaku sebagai temanmu. Siapa namanya? Namanya Bertram Cyril. Bertram Cyril. Kakek, begini saja. Sekarang aku foto dan kirim ke sana. Tuan, Anda akhirnya kembali. Tuan, tanpa barang antik Anda, gedung Hafia nggak bisa didirikan. Kelak uang di gedung Hafia bisa Tuan ambil kapan saja. Keluarga Salom bersedia turun-temurun menjadi pelayan Tuan. Kakek. Kakek, halo. Bocah
baik-baik. Dia penolong keluarga kita. Cepat layani dia. Penuhi semua keinginan Tuan ini. Berani menyinggungnya, aku patahkan kakimu. Pengawal, siapkan mobil. Misi. Ini apa yang terjadi di sini? Nggak tahu. Tuan Segor, kau baik-baik saja? Cepat bantu Tuan Segor. Cepat. Berdiri. Bocah, hebat juga kau. Pantas berani sentuh pacarku. Tapi, ini Bang Hafia. Aku. Anti huru-hara. Kemana kalian? Kalian mau apa? Jelas-jelas dia yang duluan. Bodoh. Apa kau tahu siapa yang buka Bang Hafia? Keluarga Salom. Dan Tuan Segor adalah cicit Tuan Charlie. Berani pukul Tuan Segor di Bang Hafia. Kau sudah bosan hidup? Segor, ini masalah kita berdua. Kalian jangan menyulitkan Felix. Felix? Akrab juga panggilnya. Kau berani menyelingkuhiku? Hah? Kenapa diam saja? Masih gak gerak? Patahin satu kaki, aku kasih 1 miliar. Buat dia impoten, aku kasih 6 miliar. Begini cara Charlie mengajari keturunannya. Siapa kau berani memanggil nama kakek buyutku? Kakek buyutku adalah teman Tuan Charlie. Kalian jangan kemari. Tuan Charlie, pendiri gedung Hafia. Hidup dihabiskan di dinas militer. Siapa pria tua ini? Pantas dari teman Tuan Charlie. Nggak ada orang penting di kota Sega yang nggak aku kenal. Kakekmu begitu hebat. Kenapa nggak pernah kulihat? Pakai baju kaki 5, berani mengaku kenal dengan kakek buyutku. Maju! Pukul juga pria tua ini. Aku yang tanggung akibatnya. Kakek buyut, cepat pergi. Aku halangi mereka. Feli, kau salah. Charlie adalah pelayanku. Mana pantas disebut temanku. Berani bilang kakek buyutku pelayanmu. Aku bunuh kau. Hentikan. Paman Cornel, kenapa kau turun? Cuma hal kecil. Pria tua ini malah bilang kakek buyut adalah pelayannya. Halo Tuan Bertram. Ini? Tuan Bertram? Ini Paman Cornel. Kau panggil apa? Dia teman baik kakek buyutmu. Ini Kalian mau apa? Pergi. Siapa yang lakukan ini? Paman Cornel. Bocah ini. Aku bukan cuma diselingkuhi. Dia juga menghancurkan barang antik Anda. Dasar gak becus yang cuma bisa merusak keadaan. Kau kira aku nggak tahu sifatmu? Ikut aku pulang. Ambil cambuk. Tapi Apa? Pergi. enggak. Kau cucunya Charlie. Ya. Kakekku berpesan padaku agar aku menjagamu. Selain itu, silakan Anda naik ke atas. Aku menyimpan beberapa teologi dinasti sebelumnya. Semoga Anda nggak keberatan. Nggak perlu begitu merepotkan. Aku cuma datang ambil sedikit uang jajan untuk cicitku. Di kartu ini ada 20 miliar. Sedikit niat baik dariku. 20 miliar. Kakek buyut. Ayo pulang. Majikan dan pelayan apa? Kakek sudah pikun. Mana mungkin keluarga Salom jadi pelayannya?
Tuan Bertram, Kakek, di mana Tuan Bertram? maksudmu Tuan Bertram? Aku kasih dia 20 miliar, lalu mengusirnya. Kau bilang apa? Kau... Kakek, kenapa memukulku? Kenapa memukulmu? Nama Tuan Bertram bisa kau sebut. Apa kau tahu? Barang-barang antik di tingkat paling dalam berangkas dipinjamkan Tuan Bertram untuk gedung Hafia. Itu adalah fondasi keluarga Salem untuk berkembang. Gak disangka kau cuma kasih 20 miliar. Apa ini sikap jadi pelayan? Kakek, semua barang antik itu sekarang nilainya 4 atau 6 triliun. Palingan kita bayar 2 kali lipat. Kita nggak perlu sampai jadi pelayan ataupun suruhannya. Kau... Kakek, kau baik-baik saja? Awas kau. Dasar cucu kurang ajar. Kau segera kumpulkan setengah harta keluarga Salom. Aku mau mengunjungi dan minta maaf pada Tuan Bertram. Apa? Setengah harta? Kakek, gedung Hafia bernilai 16 triliun. Apa mungkin kita harus kasih dia 800 triliun? Kakek, Tuan Bertram itu cuma mau kasih cicitnya sedikit uang jajan. Apa? Cicit? Tuan Bertram ada cicit? Ada. Kau lihat. Bagus. Begini saja. Aku kasih kau waktu 1 hari. Kalau nggak bisa kumpulkan 800 triliun posisi presturmu ini, kasih kakakmu saja. Jangan, kakek. Sekarang aku jual properti untuk menghormati tuan muda. Wah, Sabina, ternyata kau tinggal di Villa Jido. Aku dengar banyak pejabat tinggi kota Sega tinggal di sini. Di sini agak kosong. Aku tinggal sendiri di sini. Kau dan kakek buyutmu bisa tinggal di sini. Masalah uang sewa, kasih saja semampumu. Aku jadi gak enak hati. Sabina, kau masih simpan foto-foto ini? Tentu saja. Dulu kau adalah murid paling pintar. Selalu mengungguliku. Dan membuatku kesal. Buat apa dapat nilai ujian tinggi? Setelah turun ke masyarakat, masih harus memandang keluarga terpandang. Felix, aku yakin dengan kemampuanmu. Kelak pasti enggak kalah dengan keturunan keluarga terpandang. Aku keluar sebentar. Aku akan pulang sangat malam. Energi turun ke inti, kekuatan mengalir mengikuti pikiran, kendalikan gerakan. Siapa? Fatwa, mengintip orang berlatih bela diri, diam-diam mencuri ilmu. Ini pantangan besar dalam dunia persilatan. Pada dasarnya, aku yang menciptakan tinju taji. Dari mana bilang aku mencuri ilmu? Pak, kau sudah pikun. Semua orang di dunia tahu, tinju taji Yota diciptakan Karel, ahli bela diri, beberapa ratus tahun lalu. Apa Karel adalah muridmu? Burita Pak Bima, pria tua ini mungkin tahu identitas kalian. Sengaja pamer di sini untuk menarik perhatian kalian. Mau bagaimana lagi? Sudah pensiun juga nggak bisa tenang. Selalu saja cari aku minta tolong. Bima Zeta, pensiunan pimpinan kota Sega. Ganti tepat saja, cari ketenangan. Rita Wira, pensiunan hakim provinsi. Kalian lakukan taji dengan salah. Fatwa, aku keturunan langsung tinju taji. Gak mungkin salah mengajari. Waktu berlalu ratusan tahun. Emas pun usang. Kayu pun menjadi tanah. Diturunkan oleh belasan generasi. Teknik tinju menyimpang. Bukankah itu juga normal? Kau? Kalau kalian gak percaya, bisa tekan titik nadi liver kalian. Apa ada rasa sakit yang menyengat? Buat apa aku percaya pada ucapanmu? Aduh, sakit sekali. Memang benar. Pak Ray, apa yang terjadi? Semua jangan panik. Berlatih silat, otot tegang, fascia lembek. Ini semua normal. Beberapa hari lagi akan baik. Kalian keturunan keluarga Yota, apa nggak bisa hidup lebih dari 70 tahun? Bagaimana kau tahu? Hah? Bukankah katanya tinju taji Yota bisa memperpanjang usia? Kami baru belajar. Benar. Pak Ray, kami sudah bayar beberapa puluh miliar baru belajar denganmu. Kau harus kasih kami penjelasan. Benar, kasih kami penjelasan. Sudah bayar banyak. Semua dengar penjelasanku. Jangan dengar omong kosong Pak Tua ini. Baiklah, memandang Karel.
Hari ini aku ajarkan Taji lagi. Bisa belajar berapa banyak, lihat takdir kalian. Apa ini Taji? Kenapa tiba-tiba ada angin kencang? Ternyata begini cara berlatih Taji. Aku merasa jauh lebih baik. Tinju Taji ini makin dilatih makin ajaib. Aku sudah naik tingkat. Budi tak terhingga, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mohon tanya siapa nama Anda? Bertram Cyril. Kau leluhur. Pak Ray, leluhur apa? Nggak apa-apa. Menurut legenda, baik Taji, tinju bagu, atau kutub sido, semuanya berasal dari seorang suku. Karya leluhurku juga hanya salah satu dari banyak muridnya. Nggak mungkin. Itu sudah 300 tahun lalu. Aku masih ada urusan, pergi dulu. Tuan Bertram, Semuanya. Aku juga ada urusan. Harus pulang memastikan. Sampai jumpa. Kebetulan, aku juga ada urusan. Pamit dulu. Selidiki orang bernama Bertram Cyril. Foto sudah kukirim. Baik, Pak. Aku bantu Anda selidiki. Lapor polisi. Rahasia penting buat segel gedung. Komputerku terkunci. Apa yang terjadi? Pintu dan jendela disegel. Kau bilang apa? Dewan Negara ambil alih di departemen kami. Ayah, Kau bilang kau bertemu leluhur tinju Taji. Dia cuma sekali mengajarimu tinju. Kau sudah naik tingkat? ini. Ayah, aku nggak yakin siapa dia. Tapi dia menyebut dirinya Guru Carol Yota. Kau ikut denganku. Leluhur Karel adalah murid kesayangan Mahaguru Wado. Mereka pernah berfoto bersama. Sudah diwariskan 300 tahun padaku. Yang di sebelah kiri adalah leluhur Karel. Sebelah kanan adalah pendiri tinju baru, Hari Semau. Yang di tengah adalah Mahaguru Wado. Ayah, dia orangnya. Dia yang mengajariku Taji. Sangat mirip. Ayah, percaya padaku. Sudah pasti dia. Apa ucapan leluhur benar? Tinju bisa mencapai alam dewa dan memberikan umur pakatnya. Aku nggak gila. Mereka semua salah. Siapa? Dia benar-benar ada. Siapa, Pak? Siapa ada? Roh sejarah. 100 tahun lalu ada satu orang. Dia bersembunyi di kegelapan dan secara nggak langsung menyebabkan jatuhnya dinasti sebelumnya. Menurut penelitianku, ternyata 300 tahun yang lalu dia adalah pendiri seni bela diri nasional. Ini mana mungkin? Mana mungkin ada yang bisa hidup 300 tahun? Enggak, bukan hanya itu saja. 500 tahun yang lalu, penasihat Kaisar Tazu dari dinasti Mido. 800 tahun yang lalu, dia ubah nama jadi Santo Tio dan memperpanjang usia dinasti Nado selama 60 tahun. 1000 tahun yang lalu, dia menemukan bubuk mesiu. Pada periode negara berperang, Gunnar hanya salah satu identitasnya. Pak Gali, dengan persetujuan konsul dari Presiden, tim yang abadi mengundang Anda jadi ketua tim. Anda boleh pakai semua sumber daya daksa untuk menjalin hubungan dengan yang abadi. Felix, kenapa kakek Buyut belum pulang? Mungkin sedang berlatih taji dan menari alun-alun dengan para orang tua. Gawat, Felix. Aku lupa bilang padamu. Di villa ini, gak boleh ganggu yang berlatih taji. Mereka semua pensiunan pejabat, jenderal, dan hakim. Kalau ganggu mereka, seluruh kota Sega akan gempar. Kompleks Jido begitu besar.
Harusnya nggak ketemu. Felix, apa ini fotomu? Foto-foto ini punya kakek buyut. Aku juga nggak tahu kapan dia memotretnya. Dari muridmu, Karel. Felix, apa kau bisa ceritakan tentang kakek buyutmu? Aku merasa saat kakek buyut muda pasti orang besar. Kakek buyutku cuma pria tua biasa. Kalau mau bilang kelebihan, cuma berumur panjang. Lagi bermesraan. Segor? Bagaimana kau bisa masuk? Keluar kau! Tentu saja nenekmu yang kasih kunci. Dia juga bilang, agar kita segera bercinta. Biar dia segera gendong cucu. Kenapa? Apa kedatanganku nggak tepat? Sudah ganggu kalian bermesraan. Segor, apa belum cukup pelajaran di bank? Beril! Felix! Memangnya kenapa? Kalau jago bela diri, yang aku panggil adalah penerus tinju badu. Sebarkan perintah, kumpulkan 80.000 murid taji. Harus kasih penghormatan pada leluhur sebelum tinju badu dan kutub sido. Baik. Ribuan saham jatuh menyentuh batas bawah. 3 indeks utama HC runtuh total. Keluarga Selom gila-gilaan membuang semua aset Hafia. Apa mereka sudah gila? Gak takut memicu tsunami finansial? Kakek, syukurlah. Uang jajan Tuan Muda telah terkumpul genap 800 triliun. Segera berangkat ke Villa Jido, menghadap Tuan Bertram dan Tuan Muda. Sebarkan perintah. Yang abadi musuh bagi puluhan ribu orang. Gak bisa diukur dengan teknologi. Siapapun dilarang melakukan kontak fisik. Baik. Pak Gali, dari penyelidikan yang abadi ada cucu. Namanya Felix. Bagus. Dia satu-satunya jembatan penghubung kita dengan yang abadi. Bilang Presiden, angkat Felix jadi akademis tingkat 1. Siapkan medali jasa tingkat 1. Akte tanah kediaman pangeran. Ginseng ribuan tahun. Segera berangkat ke kota Sega. Harus jadi yang pertama menghubungi yang abadi. Pak Gali, pesawat tempur sudah siap. Felix! Tuan Segor, bocah ini hanya orang biasa. Mana mungkin? Hari itu siapa yang memukulku? Bisi! Pria tua itu. Dialah masternya. Hei! Di mana Pak Tua? Di mana dia? Hari ini nggak membunuhnya. Aku ganti namaku. Sebelumnya aku yang memukulmu. Kalau dendam, hadapi saja aku. Segor, aku sudah bilang beberapa kali, masalah kita nggak ada hubungannya dengan Felix. Sudah tidur satu rumah masih bilang nggak ada hubungan. Sabina, satu sisi kau ambil mahar dari keluargaku. Satu sisi, tidur dengan pria ini. Dasar murahan. Aku akan kembalikan 60 miliar itu. Apa aku kurang uang? Berada di kalangan atas yang diperdulikan adalah harga diri. Ayahku sudah mengirim undangan. Seluruh kota Sega tahu, kau adalah wanitaku. Tapi apa yang terjadi di depan umum, di usaha keluargaku? Bermesraan dengan pria lain. Dasar wanita murahan. Nggak boleh ganggu dia. Bocah, mau sok pahlawan lagi ya? Baik. Jangan bilang aku nggak kasih kesempatan. Begini saja, kita bertarung. Kalau kau bisa mengalahkanku, hari ini aku ampuni nyawamu. Segor, kau jangan kelewatan. Felix, jangan setuju. Nggak apa-apa. Aku akan melindungimu. Bisa jadi teman kakek buyutku. Aku kira kalian keluarga besar yang datang dari kota Jonia. Tapi setelah kuselidiki, kalian cuma orang dari desa. Felix. Segor, bagaimanapun, kakek buyut adalah teman Tuan Charlie. Kau datang buat onar begini, Tuan Charlie nggak akan mengampunimu. Kakek buyutku sudah pensiun. Lagian, cuma pria tua rendahan sudah dibunuh. Siapa yang tahu? Kau berani sentuh kakek buyutku. Ku hajar kau! Orang rendahan juga pantas menghajarku. Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Bocah, kau kuat juga. Bawa kemari.
Cari mati! Aku mau lihat. Kau bisa tahan berapa pukulan? Orang desa berani mencuri milikku. Aku bunuh kau. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Kalau pukul lagi, dia bisa mati. Nona Sabina, ini sikapmu memohon. Jangan sentuh dia. Beryl! Sabina, gak usah tunggu lagi. Lebih baik hari ini kita lakukan saja. Sekalian menyingkirkan niatmu untuk bersenang-senang sebelum menikah. Lepaskan aku. Kebetulan, biar kekasihmu juga bisa ikut serta. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Felix, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Tolong. Segor! Lepaskan aku. Lepaskan dia! Teriak Lepaskan lebih aku. kencang. Lepaskan Tuan aku. Segor bisa kesal. Lepaskan aku. Sial, berani melukaiku. Mati! Felix. Bocah beraninya! Pergi! Astaga, angin dari mana? Kakek buyut, cepat lapor polisi. Lapor polisi? Kau kira polisi datang bisa mengurusi masalah keluarga Salom? Kakek buyut, cepat pergi. Aku halangi mereka. Aku telat datang. Ada aku. Siapapun gak boleh menindas kalian. Rasa sakitnya hilang. Kau yang melukai Felix? Memangnya kenapa? Memangnya kenapa kalau kenal kakek buyutku hari ini bukan cuma mau memaksa Sabina. Aku juga mau membunuh cucumu. Oh, tanganku. Oh, tanganku. Apa? Tuan Bertram adalah yang abadi? Tuan Bertram adalah yang abadi. Jangan lakukan kekerasan. Baik, aku pasti akan berusaha jalin hubungan, nggak lakukan kekerasan. Siapa yang memecahkan kaca? Suaranya keras sekali. Gak tahu, tapi tadi aku lihat Tuan Segor bawa sekelompok orang buat ulah di villa nomor 33. Gawat, Tuan Bertram ada di villa nomor 33. Tanganku. Berisik! Ternyata hari itu kau yang memukulku. Kenapa masih diam saja? Cepat serang dia. Aku habiskan 2 miliar memanggilmu. Bukan buat kamu nonton saja. Pak Tua, kau cuma agak kuat. Tapi pepatah benar. Yang mudah mengalahkan yang kuat. Sekarang kau segera berlutut. Minta maaf pada Tuan Segor. Dengan begini, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Kalau enggak, tinju baduku gak akan mengampunimu. Ya! Kakek buyut, siapa Harisema? Dia leluhurku. Beliau juga pendiri dan pencipta tinju badu. Aku ajarkan seni bela diri kuno berharap kalian memberatas kejahatan dan tegakkan keadilan serta membantu yang lemah. Disangka para tinju badu justru jadi preman suruhan para penguasa dan orang kaya. Baiklah, hari ini garis keturunan tinju badu akan musnah. Pak Tua, cari mati. Pukulan terlalu lemah. Gerakan terlalu lambat. Kau juga pantas berlatih bela diri. Gandalan ini berani sekali cari masalah dengan Tuan Bertram. Gak bisa, yang abadi berhubungan dengan nasib dasa. Harus halangi orang bodoh ini. Tuan Bertram, bertemu masalah. Cepat berkumpul di villa nomor 33. Keluarga Salom cuma punya bank. Beraninya berbuat semena-mena menerobos rumah. Kita sudah tua tapi belum mati. Siapa berani sentuh Tuan Bertram? Berarti jadi musuh kita. Siapa nggak tahu, di villa Jido ini tempat kita habiskan hari tua. Keluarga Segor sudah kelewatan. Sudah lama nggak pakai baju ini.
Kakek, sebenarnya apa identitas Tuan Bertram? Sampai kau juga merendahkan diri. Gak tahu, tapi sebelum aku lahir, Tuan Bertram sudah jadi penguasa dunia bawah kota Sega. Bahkan sekelas Yuda Duma, Joe Huma, hanya anak buahnya. Oh, kalau begitu, dia sudah hampir 200 tahun. Gak hanya itu, ada yang memprediksi Tuan Bertram setidaknya berusia 500 tahun. Apa? Bukankah dia dewa hidup? Banyak orang mau jadi pelayan Tuan Bertram saja nggak bisa. Dasar buta. Beraninya kasih tuan muda uang jajan 20 miliar. Pak Cornel, macet. Nggak tahu bisa berapa lama. Sepertinya mobil tinju taji. Kenapa banyak sekali? Cepat telepon dan segera atur pesawat jet pribadi. Pak Cornel, pesawat tempur mendarat paksa. Nggak ada wilayah udara. Pesawat kita nggak bisa dipakai. Apa? Sudah jatuh, tertimpa tangga. Nggak bisa, turun. Hari ini apapun yang terjadi harus mengunjungi Tuan Muda dan Tuan Bertram. Pak Tua, siapa kau? Dunia bela diri nggak ada orang lemah seperti kau. Latihan bela diri harus dimulai dengan moral. Jika hati lurus, pukulan gak akan menyimpang. Jika kau punya karakter buruk, kemampuan tinju badu ini gak perlu dipertahankan. Tidak, aku hanya lengah. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Hati-hati. Keras kepala. Kakek buyut, nggak disangka kau begitu hebat. Ajari aku juga. Seni bela diri kuno cuma kemampuan rendahan. Jika kau ingin belajar, kakek akan mengajarin kultivasi. Kultivasi? Pantas saja kau berani melawanku. Ternyata di belakangmu ada ahli bela diri jadi pendukungmu. Tapi, aku sudah ada rencana cadangan. Walau ahli bela diri kuat, zaman sudah berubah. Segor, kau sudah gila. Berani pakai pistol di Villa Jido. Nggak takut ganggu para orang penting. Sabina, kau jangan menggertakku. Hari ini pria ini harus mati. Kau juga harus tunduk padaku. Dewa datang pun gak bisa menolong kalian. Kakek buyut, walau ilmu Anda kuat, itu semua pistol. Lebih baik kita cepat pergi. Aku tahu, Mesiu kan. Aku yang tutakan. Atua, kau bisa bercanda juga. Tembak, dia pria tua ini lebih cepat mati. Siapa berani menyentuhnya? Pak Bima, kenapa dia datang? Sabina, orang tua ini sangat hebat. Pak Bima adalah pimpinan di kota Jiana. Walau sudah pensiun, dia sangat dihormati. Punya pengaruh besar. Segor, besar sekali nyalimu. Sudah menerobos rumah. Juga berani memiliki senjata ilegal. Kau kira kau bisa berbuat seenaknya di kompleks Jido? Pak Bima, aku hormati Anda sebagai orang tua. Tapi hal ini masalah keluarga Salom. Aku sarankan kau jangan ikut campur. Tak berguna, bawa pergi. Aku dan Charlie sudah berteman 20 tahun lebih. Dia sering teringat gedung Havia dari sebuah rumah gadai tumbuh menjadi kerajaan bisnis seperti sekarang. Betapa sulitnya perjalanan itu tak terkatakan bagi orang luar. Sebagai orang lebih tua, aku kasih kau saran. Bawa semua orangmu pergi dari sini. Tuan Bertram bukan orang yang bisa disinggung keluarga Salom. Pak Bima! Bocah, kau berani memukulku? Dasar pria tua sialan, aku panggil kau Pak Bima. Buat kau keenakan. Sudah pensiun lama, masih anggap dirimu pimpinan, benar nggak? Cuma pria tua dari desa, nggak bisa aku singgung. Hari ini, aku mau bunuh dia. Siapa berani halangi aku? Coba saja kau sentuh Tuan Bertram. Aku pensiuner jenderal. Cukup halangi kau. Kami sudah tua, kami bukan sudah mati. Pensiunan menteri, jenderal, kepala rumah sakit, hakim. Semua ini datang membantu kita. Biasanya aku minta ketemu saja nggak bisa ditemui. Hari ini malah datang semua. Apa mungkin karena kakek buyut? Kalian gak datang, bocah tanging ini sudah akan menginjak-injakku. Keluarga Salom hebat sekali. Bang Hafia sudah kalah dalam banyak tuntutan hukum. Periksa pajak Havia. Ada masalah? Langsung di penjara.
Pistol kalian dari mana? Bukan masalah kami. Sekarang kami pergi. Ayo. Kembali. Pak Bima, Bu Rita, Pak Eka, kita dari kalangan yang sama. Dunia ini kecil. Gak perlu demi 2 orang desa jadi musuh dengan keluarga Salom. Kurang ajar pada Tuan Bertram berarti jadi musuh dengan kami dan seluruh kota Sega. Kalau kau nggak terima, telepon Charlie. Suruh dia kemari. Baik. Hari ini anggap aku yang kalah. Siapa suruh kompleks Jido ini wilayah kalian? Tapi aku nggak percaya. 2 pecundang ini seumur hidup gak keluar dari villa Jido. Aku sudah suruh kau pergi. Kenapa? Kau masih mau memukulku? Boleh pergi, kalahkan Felix dulu. Aku. Kakek buyut. Aku nggak bisa kalahkan dia. Kekasihmu diganggu. Kau biarkan saja dia. Lepaskan aku. Tolong. Felix, kau bukan lawannya. Sabina, aku bisa bantu kau lampiaskan kekesalanmu. Bocah, belum cukup dipukul. Baik, aku kabulkan. Jangan gentar. Aku akan menjagamu. Aku sudah belajar bela diri sejak 6 tahun. Ketua tinju Badu mengajariku. 10 tahun aku bisa kalahkan sabuk hitam taekwondo. Kau cuma anak kampung yang buat latihan soal di kelas. Mau melawanku? Cih! Sumber daya yang dinikmati keturunan keluarga terpandang nggak bisa ditandingi orang biasa. Felix nggak bisa mengalahkan Segor. Felix, kau bukan lawannya. Kenapa kalau orang desa? Kenapa kalau orang biasa? Aku nggak lebih buruk dari orang lain. Felix, kau menang. Aku. Kenapa kekuatanku jadi besar? Pahlawan lahir dari kalangan muda. Pantas jadi cicit Tuan Bertram. Bocah, aku bunuh kau. Felix, lo baik-baik saja. Jangan takutin aku. Aku baik-baik saja. Berani cari mati di depanku. Lepaskan aku. Kalau kamu membunuhku, keluarga Salam gak akan mengampunimu. Aku gak membunuhmu bukan karena aku berbelas kasih, tapi kasih Charlie sebuah kesempatan. Kasih tahu Charlie kalau masih mau jadi pelayanku, suruh dia bawa kepalamu, berlutut pada Felix dan minta maaf. Apa kau bilang? Bagaimanapun, kau masih gak berani jadi musuh keluarga Salom. Kita belum selesai. Sabina, awas kau. Kakek buyut, para kakek dan nenek ini semuanya temanmu. Jadi temanku. Mereka nggak berhak. Kalau bilang begitu, rasanya kurang pantas. Kami nggak kenal. Cuma kenalan biasa. Tuan Bertram pernah ajari kami tinju taji. Kami berterima kasih. Jadi datang membantu. Begitu. Sudahlah, nggak ganggu istirahat Tuan Bertram. Kami pamit dulu. Pak Bima, Bu Rita, tunggu sebentar. Aku ingin minta bantuan kalian. Pak Bima, Bu Rita, mohon tunggu sebentar. Aku mau minta tolong. Sabina, bilang saja. Aku mau minta tolong kalian untuk selamatkan kakek dan Felix. Karena keluarga Salom sangat pentingkan reputasi. Segera pasti nggak akan lepaskan kami. Kalau kalian bisa bantu, aku pikir Pak Charlie mungkin bisa hargai kami sedikit. Astaga, konyol sekali. Mana mungkin kami bisa lindungi Tuan Bertram. Harusnya dia yang lindungi kami. Iya. Pak Bima, Bu Rita, aku bersedia kasih saham grup Sowa sebagai imbalan. Hentikan. Aku sudah harus pergi. Ayo. Memang, para tetua yang sudah pensiun gak akan singgung keluarga Shalom demi kamu. Mereka datang hari ini hanya untuk jaga peraturan komplek Jido saja. Apa mungkin mereka mau sembunyi di sini selamanya? Ayah. Ayah. Sabina, apa kau sudah gila? Apa yang kau lakukan dengan pria lain di depan umum?
Kau sudah nikah. Ayah, aku dan Felix hanya teman. Aku lihat kau memang gak pikir baik-baik. Begitu banyak anak dari keluarga bangsawan, kau malah terus tertarik pada Felix. Cepat pulang. Nenek sudah marah. Tapi ayah, Gak ada tapi. Kalau masih gak pulang, gak perlu keluarga Salom. Keluarga kita akan bunuh Felix. ayah, halo? Segor memang kejam sekali. Ketua kelas, kenapa kau datang? Aku datang obati lukamu. Apakah sakit? Ketua kelas, Ya, apa boleh kau nggak nikah dengan Segor? keluarga Salom sangat berkuasa di kota Sega. Kecuali aku punya pacar. Ketua kelas, bukan. Sabina, apa kau bersedia jadi pacarku? Aku bersedia. Daripada dipaksa nikah dengan Segor, mending pertama kaliku kasih ke orang yang aku suka. Sabina, Sabina, Bodoh. Kalau kau lebih awal beberapa tahun, ungkapkan perasaan akan bagus sekali. Dengan begitu, kita bisa lulus, jalan-jalan, dan kerja bersama. Sayangnya semua sudah terlambat. Besok aku sudah mau nikah. Felix, lupakan saja aku. Ajak kakek Buit pergi dari kota Sega. Jangan pernah kembali lagi. Kau gak bisa singgung keluarga Salom. Sudah juara 1 masih belajar. Tiketnya lagi promo. Mau nonton denganku nggak? mau aku kehilangan ambisiku? Mimpi saja. Selama ada aku, selamanya kau juara 2. Dasar kutu buku. Sabina! 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 Jangan panggil lagi. Sabina sudah pergi sebelum langit cerah. Dia juga kasih aku ponsel. Astaga, barang bagus. Kakek buyut, apa kau tahu Sabina sudah mau nikah? Kejar kalau suka. Tapi aku hanya orang biasa yang gak berdaya. Masuk ke keluarga satu saja gak bisa. Lihat kau ini. Ayo. Kakek buyut, mau kemana? Lamaran. Jam segini harusnya Felix dan kakek sudah selamat sampai di rumah. Lihat, anakku memang paling cantik di Juria. Dan dikit saja sudah unggul yang lain. Pantas saja Tuan Segor langsung mau nikahi kau saat pertama kali lihat. Keluarga Salom akan datang lamaran hari ini. Nanti akan langsung diumumkan keluarga Sato dan keluarga Salom akan adakan pernikahan. Waktu itu kau jangan macam-macam. Kalau enggak, akan dihukum keluarga. Sabina,
Ibu, Nenek, Setelah nikah ke keluarga Salom, cepat atau lambat akan jadi nyonya. Kemegahan dan kekayaan gak berujung. Waktu itu, jangan lupa pulang ke keluarga Sato untuk jenguk nenek. Nenek, aku gak suka Segor. Aku sudah punya orang yang aku suka. kau Nenek paham, gadis mana yang gak punya pria yang disukai waktu masih muda. Tapi suka gak bisa jadi nafkah. Segor adalah orang baik. Nenek sudah pernah alami, gak akan celakai kau. Nenek, Felix beneran sangat berbakat. Kalau kau ketemu dia, pasti akan tahu dia gak lebih jelek dari anak bangsawan. Aku pernah selidiki dia. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Orang desa masih punya kakek buyut yang demensia. Kalau nikah ke keluarga Salom, pinjaman dari gedung Hafia, terserah kita mau berapa. Kalau nikah dengannya, apa yang bisa didapatkan keluarga Sato, ha? Apa 2 bungkus beras yang dipanen dengan pupuk kandang? Nenek, kakek buyut sudah gak demensia. Sebenarnya dia... cukup. Kau kira aku nggak tahu kau belikan tiket pesawat untuk mereka pergi dari sini? Hari ini, kalau pernikahan gagal, kalaupun mereka sembunyi di desa, juga nggak akan damai. Apa? Felix, cicit dari Petram, keluarga Ciril, datang untuk lamaran. Kakek buyut, kalaupun kau ahli bela diri, tapi kita datang untuk lamaran, bukan rebut. Sama saja. Serang bersama, gerak! Hentikan! Nyonya Serina, 2 orang ini nggak ada kartu nama malah lukai orang kita. Biarkan dia masuk. Cegah ada yang gosip bilang keluarga Sato nggak tahu cara sambut tamu. Sayang, apa kau sudah dengar? Si Sabina malah suka sama yang keluarga bertani. Juga dibawa pamer di gedung Hafia. Buat Tuan Segor emosi sekali. Kakak terlalu manjakan anaknya. Makanya buat orang luar lihat lelucon. Wah, rapi dan berwibawa. Tampan sekali. Beneran ganteng sekali. Pantes saja Sabina suka sama dia sampai nggak selera makan dan minum. Kakek buyut, Apa tempat ini pantas kau duduki? Sudah. Keluarga Cyril 3 generasi miskin. Normal saja kalau nggak tahu aturan. Seseorang bawakan minuman. halo Paman dan Bibi, namaku Felix. Hari ini aku datang untuk lamar Sabina. Tunggu dulu untuk masalah ini. Nenek ada sesuatu butuh bantuan kau. Aku bisa bantu, entah apapun itu. Oke. Kau pergi tampar si Sabina dulu. Maksud kau, Tuan Bertram pergi lamaran? Oh, Felix, cicit Tuan Bertram, dan Sabina, nona keluarga Sato, diam-diam jatuh cinta. Pagi ini, aku lihat mereka pergi lamaran ke keluarga Sato. Apa latar belakang keluarga Sato? Keluarga Sato mulai dari Juwate, dulunya adalah keluarga terkemuka di kota Jiana. Beberapa tahun ini, karena manajemen buruk, sudah jatuh ke kelas 2. Perbedaan bagai ayam dan Phoenix. Cuma keluarga kelas 2 bahkan bisa nikah dengan keluarga yang abadi. Kurang dari 10 tahun, daerah Juria akan muncul sesuatu yang besar. Yang abadi? Pak Galih, apa maksud Anda? Kau berjasa dalam pelayanan, nggak masalah untuk kasih tahu. Tuan Bertram adalah yang abadi. Usianya paling enggak ribuan tahun. Dia adalah saksi banyaknya dinasti yang bangkit dan jatuh. Orang ini mana mungkin hidup 1000 tahun? Di zaman kuno, ada yang hidup 800 tahun. Kaisar paling enggak 300 tahun.
para pranutrisi nggak mati. Apa susah pahami hidup 1000 tahun? Tuan Bertram, rupanya adalah praktisi abadi kuno. Menurut penelitianku, Tuan Bertram adalah praktisi abadi terakhir. Juga satu-satunya di dunia ini yang kuasai rahasia umur panjang. Rupanya, di dunia ini benaran ada orang abadi. Ini libatkan rahasia negara Daksa. Pak Bima, harus dirahasiakan. Pasti. Pak Gali, Anda jauh-jauh dari kota Jonia, pasti sudah haus. Di ruang kerjaku, ada satu kaleng teh bagus. Kalian harus cicipi. Terima kasih. Ayah? Jordan, kau pulang secepatnya. Bawa gelang giok warisan ke keluarga Sato. Ucapkan selamat karena dapat menantu yang baik dan memang ditakdirkan bersama. Ayah, gelang giok ini diwariskan dari generasi nenek. Harganya setidaknya 100 miliar. Keluarga Sato hanya keluarga kelas 2. Apa pantas dikasih hadiah begitu berharga? Astaga, keluarga Sato memang gak ada apa-apa. Tapi menantunya tidak biasa. Semua orang penting di kota Sebo sudah gerak. Dan juga bawa sejumlah uang untuk ucapkan selamat. Kau harus berada di depan mereka. Orang penting kota Sebo juga datang. Astaga, kalau gitu siapa nama menantu keluarga Sato? Namanya... Ayah? Ayah! Bima, aku sudah peringatkan kau. Tuan Bertram adalah rahasia negara Daksa. Kau malah langsung bocorkan rahasia. Apa kau anggap omonganku angin lalu? Pak Gali, selama ini, siapa yang gak pernah praktik abadi? Siapa yang gak punya harapan umur panjang? Tapi, semuanya palsu. Semuanya hanya tipuan. Tuan Bertram beda. Aku hanya latihan tinju selama 1 hari, sakit perutku langsung sembuh. Ini adalah jejak abadi. Jadi, kau mau pertaruhkan karir 40 tahun kau dan bocorkan rahasia, bukan? Pak Gali, jangan bilang kau gak tertarik. Kalau bisa dapat bantuan yang abadi, generasi muda seluruh keluarga pasti akan naik. Gak ada apa-apanya. Karir 40 tahunku. Bawa pergi untuk diselidiki. Hanya sebuah gelar bisa menarik para tokoh penting. Kalau seluruh dunia tahu keberadaan Anda, khawatirnya 8 miliar orang akan gila. Blokir berita yang abadi. Siapkan mobil ke keluarga Sato. Baik. Nenek, kau mau aku pukul Sabina? Apa kau salah? Nggak salah. Aku lihat si Sabina terlalu cinta. Kalau selingkuh setelah nikah akan buat malu kedua keluarga. Jadi aku mau kau pakai kata-kata paling kejam untuk sakiti hatinya. Pakai tamparan paling kejam untuk buat dia putus asa. Nggak akan. Aku nggak akan sakiti Sabina. Anak muda, nggak usah buru-buru untuk tolak. Dengar-dengar kau tinggal di desa dan harus jaga orang tua. Hidup kau pasti sulit, bukan? Tampar anakku sekali, langsung bisa dapat 1 miliar. Bisa ketemu hal baik begini, kau harusnya berterima kasih. Aku punya uang. $20 miliar ini adalah hadiah tunanganku untuk Sabina. 20 miliar? Seperti banyak sekali. Bisa beli berapa tas? Hei, sudahlah. 20 miliar untuk orang biasa memang usaha seumur hidup. Tapi bukan apa-apa di hadapan warisan kami. Kaya dengan kaya, miskin dengan miskin. Keluarga kita nggak cocok. Felix, nggak salah juga. Memang harus cocok. Dari zaman dahulu kala, cara logika keluarga Sato bahkan gak layak untuk akad sepatuku. Tapi siapa suruh cucu suka? Aku bukan orang yang suka menggurui. Aku gak keberatan dengan pernikahan ini.